Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pagi ini di Psikologi Kepribadian. Kita sudah membahas beberapa teori kepribadian menurut tokoh-tokohnya, dan hari ini kita akan membahas menurut Sullivan. Sullivan meyakini bahwa kepribadian seseorang itu bersifat menetap. Dan kepribadian merupakan sebuah konstruk yang hanya dapat diamati dalam konteks perilaku interpersonal. Jadi Sullivan itu melihat kepribadian manusia itu selalu semuanya berkaitan dengan hubungan interpersonal dengan orang lain, hubungan dengan orang lain. Jadi perilaku itu muncul karena stimulus dari orang lain. Sama seperti tokoh-tokoh lain, bahwa di setiap teori kepribadian itu selalu dibahas mengenai struktur kepribadian, kemudian dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Kita akan membahas mengenai struktur dan dinamika, namun kita tidak membahas mengenai perkembangan kepribadian, karena perkembangan kepribadian bisa dipelajari sendiri. Jadi kepribadian berdasarkan tahap perkembangannya atau usianya. Itu hanya dibaca saja, insya Allah sudah bisa paham. Jadi saya lebih fokus kepada struktur dan dinamikanya. Menurut Sullivan, struktur kepribadian itu terdiri dari 4 aspek. Kalau kemarin kita belajar mengenai Jung itu menganggap bahwa struktur kepribadian dari individu itu adanya anima animus, adanya self, adanya shadow, persona, kemudian kompleks, ego, dan lain-lain. Itu menurut Jung. Tapi menurut Sullivan, simpel sekali. Karena Sullivan ini memandang kepribadian itu diwujudkan dalam sebuah perilaku yang dapat diamati atau yang tidak diamati. Dalam hal ini, konteks ini adalah proses mental, proses berpikir yang kesemuanya itu terjadi hanya karena adanya stimulus dari orang lain, adanya interaksi dengan orang lain, adanya interpersonal yang terjadi antara dia dengan orang lain. Jadi sesimpel itu. Dan semuanya itu selain berkaitan dengan interpersonal, juga konteksnya adalah berkenaan dengan untuk mengurangi kecemasan dan memenuhi kebutuhan, kepuasannya. Sudah. Intinya dari Sullivan hanya itu. Maka Sullivan menyatakan terdapat 4 aspek kepribadian. Yang pertama adalah dinamisme. Dinamisme merupakan pola khas tingkah laku yang bersifat menetap dan menjadi ciri seseorang. Dinamisme berkaitan dengan kebutuhan akan sebuah kepuasan. Misalkan, jadi dinamisme itu suatu kebiasaan bagaimana mereaksi orang lain, baik dalam bentuk perasaan, sikap, maupun tingkah laku terbuka. Contohnya, kalau kalian menghadapi dosen yang killer, apa yang kalian lakukan? Biasanya kalian cuman, ya, baik Pak, lebih patuh gitu. Karena itu untuk menghindari permasalahan yang akan muncul, ya kan? Tapi berbeda ketika kalian ketemu dosen yang woles. Banyak sekali negosiasi dari kalian. Pak, boleh nggak kalau ini? Bu, boleh nggak kalau itu? Tapi itu nggak akan terjadi pada dosen killer. Kalian ketika dengan dosen killer, kalian hanya iya, iya gitu. Nah, ini adalah
pola khas tingkah laku dari kalian. Siapapun dosennya, ketika dosennya killer, kalian akan memunculkan perilaku yang sama. Itu namanya dinamisme. Ketika kalian bertemu orang lain, kalian bisa menjadi diri sendiri di luar rumah. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, ketemu ibu yang selalu mencukupi semua kebutuhan kalian, maka misalkan rasa manja kalian terhadap ibu itu muncul. Tapi itu tidak muncul kepada bapak misalkan. Nah, itu namanya dinamisme. Pola khas tingkah laku terhadap seseorang. Nah, kemudian yang kedua adalah personifikasi, yaitu suatu gambaran mengenai diri sendiri maupun orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Ini masih berkaitan dengan dinamisme. Kalau dinamisme itu berkaitan dengan tingkah laku kalian yang khas, yang berulang, kalau personifikasi berkaitan dengan gambaran. Misalkan ketika kalian berkenalan dengan seseorang dan orang itu ramah, orang itu mudah bergaul, orang itu mengalah, pandai berkomunikasi, misalkan. Kemudian kalian enjoy berteman dengan dia dan kalian menganggap dia orang baik. Nah, anggapan kalian mengenai dia bahwa dia adalah orang baik itu merupakan personifikasi. Ketika kalian dapat nilai A semua di semua mata kuliah A, kemudian kalian akan menggambarkan bahwa diri kalian adalah orang yang pandai. Itu personifikasi. Nah, ketika ada kesepakatan konsepsi antar semua orang terhadap seseorang yang sama, itu disebut stereotip. Misalkan semua teman-teman sekalian sekelas itu sepakat bilang bahwa si A itu suka mengingkari janji, maka itu adalah stereotip dari lingkungan terhadap dia. Jadi kalau disepakati, konsep itu disepakati oleh semua orang, itu namanya stereotip. Tapi kalau hanya individu, gambaran individu yang setiap orang bisa saja berbeda dalam menilai seseorang, itu adalah personifikasi. Tapi gambaran ini dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan dan kecemasan. Lagi-lagi konsep Sullivan ini sangat terbatasi oleh yang berkaitan dengan kecemasan dan kepuasan. Kemudian yang ketiga ada sistem self, yaitu pola perilaku yang konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal. Terdapat beberapa macam operasi keamanan. Jadi, sistem self ini kalau saya analogikan dengan fisik tubuh kita, itu seperti imunitas tubuh. Tubuh itu kan punya sistem imunitas yang ketika ada ancaman masuk, ada virus masuk, itu mereka mampu untuk membunuh virus itu dengan otomatis. Ketika virus itu sudah terlalu besar, imun kita tidak cukup mampu untuk membunuh, misalkan virus influenza, sehingga membuat kita terserang flu. Tapi ketika imun kita baik, kekebalan tubuh kita baik, kita dekat dengan orang yang sedang sakit influenza, maka kita nggak akan tertular. Karena imun kita baik, karena kekebalan tubuh kita baik.
Jadi fungsinya imun tubuh itu adalah untuk mempertahankan tubuh agar tetap sehat. Itu kalau fisik. Kalau psikis, menurut Sullivan itu dinamakan sistem sel. Ada beberapa macam operasi keamanan dari sistem sel. Yang pertama yaitu disosiasi, mekanisme menolak impuls, keinginan, dan kebutuhan yang muncul ke kesadaran. Karena pengalaman itu tidak mendapat hukuman atau hadiah dengan cara menekan ke alam bawah sadar. Jadi ketika ada perilaku yang tidak direspon oleh orang lain, balik lagi ya, kita Sullivan beranggapan perilaku itu semuanya berkaitan dengan hubungan interpersonal kan, hubungan dengan orang lain. Nah, ketika ada perilaku yang abai, ada perilaku yang tidak dapat hukuman ataupun dapat hadiah dari sosial, maka perilaku itu akan ditekan untuk masuk ke alam bawah sadar. Makanya di beberapa parenting, ilmu-ilmu pola asuh, itu ketika anak rewel, minta sesuatu supaya tidak menjadi habit mereka, maka jangan beri hukuman ataupun jangan diturutin. Cuekin aja. Nah, cuekin aja itu berfungsi untuk seperti ini. Supaya dia tidak lagi melakukan itu. Bagaimana Bu dengan hukuman? Bisa jadi ada hukuman, tapi itu namanya bukan disosiasi. Banyak kan misalkan orang tua kalian gitu, misal anak kalian, anaknya itu melakukan sesuatu. Biasa anak itu kalau dilarang kan semakin menjadi, tingkahnya, nggak boleh begini, semakin begitu kan. Nah, untuk bisa menghindari itu, beberapa ilmu parenting itu menggunakan disosiasi. Jadi ketika anak melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak dikehendaki oleh orang tuanya, maka perilaku yang bisa diambil orang tuanya adalah dengan nyuekin. Nggak usah dihukum, nggak usah diberi hadiah, nggak usah diberi atensi, nggak usah diperhatikan. Dia akan berpikir bahwa, oh ternyata perilaku ini nggak penting untuk orang lain, tidak memberikan efek apa-apa, respon apa-apa, segera saja perilaku itu ditinggalkan. Gitu. Contohnya saya pun begitu. Ketika anak saya yang paling kecil, yang umur 3 tahun, memegang benda yang membahayakan, memegang benda yang tajam. Ketika saya bilang, jangan-jangan, atau saya rebut, larangan itu membuat dia semakin penasaran. Semakin dia pengen bermain dengan alat itu. Kalau saya minta, semakin nggak boleh. Nah, untuk saya bisa menghindari itu, tingkat kepenasaran mereka, maka saya diam aja, tapi tetap saya pantau, saya lihat, tapi saya pura-pura tidak tahu bahwa dia memegang benda tajam. Dengan begitu dia akan menganggap ini bukan sesuatu yang menarik, ini tidak penting, dan akan ditinggalkan. Dari ditinggalkan itu, maka saya akan segera mengamankan benda tajam itu. Itu namanya disosiasi. Kemudian ada juga misalkan ada teman kalian di kelas yang selalu cari perhatian di kelas. Cara kalian untuk menghilangkan perilaku itu biasanya dengan abai, dengan melakukan disosiasi. Ya udahlah gitu. Tidak dicibir, tapi juga tidak diberi perhatian. Dicuekin aja. Mereka yang mencari perhatian akan merasa ternyata ternyata perilaku ini nggak penting buat orang lain. Dan itu tidak cukup efektif untuk mencari perhatian dari orang lain. Akhirnya perilaku itu ditinggalkan. Dan perilaku itu akan ditekan di alam bawah sadar. Karena teman kalian yang caper itu merasa tidak diperhatikan, itu akan muncul kecemasan atau ketidakpuasan akan kebutuhannya dia. Ya kan? Dengan itu, supaya dia tidak merasa cemas, ditekanlah ke alam bawah sadar. Ya sudah, nggak usah dilakukan lagi.
tidak butuh gitu. Itu namanya disosiasi. Kemudian kalau inatensi, atensi adalah perhatian. Inatensi artinya tidak memberikan perhatian. Inatensi artinya pengalaman yang mengancam personifikasi. Tadi kita sudah bahas personifikasi adalah gambaran tentang diri atau individu lain yang membuat individu berpura-pura tidak merasakannya. Ia hanya memilih untuk memberikan atensi pada stimulus yang tidak mengancam. Contohnya begini, misalkan kalian dipersonifikasi oleh teman kalian itu menjadi orang yang apa ya? Orang yang pengen eksis, misalkan. Misalkan teman kalian mempersonifikasi kalian adalah orang yang selalu pengen eksis. Nah, tuduhan itu membuat kalian menjadi sedih. Tuduhan itu membuat kalian menjadi cemas. Sehingga untuk menurunkan kecemasan itu, kalian menggunakan sistem self inatensi, yaitu berpura-pura tidak merasakan. Kalian menganggap personifikasi dari teman kalian itu tidak pernah kalian dengar. Bodoh amat. Gitu. Supaya kalian nggak sedih, supaya kalian nggak cemas. Makanya banyak orang itu ketika memberi nasihat, sudahlah, kamu nggak usah mikirin itu lagi, gitu. Itu kan tujuannya supaya dia nggak sedih. Udahlah, nggak usah dipikirin lagi dia. Anggap aja dia sudah hilang, sudah pergi dari hidupmu misalkan. Itu namanya inatensi. Mencoba berpura-pura untuk tidak merasakannya, supaya nggak sedih lagi. Berpura-pura untuk tidak menganggap itu masalah, supaya tidak merasa cemas. Kemudian yang ketiga ada apati dan pertahanan dengan tidur. Apati itu dan pertahanan tidur itu hampir mirip dengan inatensi, namun perbedaannya inatensi itu hanya fokus, misalkan inatensi tadi contohnya kalian adalah orang yang sangat rajin, sangat pintar di kelas, tapi ada individu yang memberikan personifikasi negatif terhadap kalian. Maka hal yang paling tepat untuk kalian lakukan adalah inatensi. Mereka nggak usah didengar. Personifikasi mereka nggak usah didengar. Kalian fokus aja dengan mengejar akademik kalian. Itu kan namanya inatensi. Dia hanya fokus ke hal-hal yang bisa membahagiakan dirinya, mengkonstruk dirinya untuk lebih baik, dan mengurangi hal-hal yang bisa membuat dia cemas, membuat kamu cemas. Nah, kalau apati, itu semuanya inatensi. Tidak ada satupun yang diberi atensi. Semua diabaikan. Itu apati. Tidak peduli dengan orang sekitar, itu namanya apati. Entah itu akan memberikan kecemasan terhadap kalian atau enggak, kalian nggak peduli, itu namanya apati. Sering kan itu bahasa orang awam sering bilang, apatis banget sih dia, gitu kan. Nah, itu apati, itu berawal dari kata apati. Apati itu dia mencoba tidak merasakan apa yang sebetulnya stimulus itu dia rasakan, tapi tidak dia rasakan, baik itu stimulus yang membuat dia cemas maupun stimulus yang membuat dia tidak cemas. Itu apati. Kalau pertahanan tidur, itu kalian mungkin pernah dengar mungkin setahun yang lalu ada gadis
dari luar Jawa, saya lupa dari mana, itu yang dia bisa tidur sampai 8 hari nggak bangun. Sampai dipanggilkan dokter, sampai dipanggilkan psikolog. Nah, ketika dia sudah bisa bangun, itu benar-benar tidur, bukan dia memaksakan diri untuk tidur, enggak. Tapi secara dia tidak sadari, dia kayak merasa ngantuk sekali, lelah sekali, dan dia selalu pengen tidur. Dan ketika dibangunkan, itu tidak bisa membuat dia bangun. Nah, waktu itu saya pernah lihat dia bukan diskusi, berdialog dengan psikolog. Ternyata hasil dari dialog psikolog itu menunjukkan bahwa dia itu sebetulnya sangat sedih sekali karena dia selalu dibandingkan oleh kakaknya. Kakaknya itu adalah, saya lupa, atlet olahraga atau apa begitu. Nah, sebetulnya dia yang dijuluki putri tidur itu juga punya kelebihan. Tapi si ibu selalu membandingkan antara anaknya maksudnya dia dengan kakaknya. Kakaknya bisa berprestasi, memiliki banyak prestasi, medali, kenapa kamu enggak? Kenapa kamu hanya segini-gini aja? Gitu. Itu membuat dia sangat terancam, sangat sakit, dan kemudian, perilakunya menjadi, begitu. Karena itu sistem self-nya, alarmnya bunyi bahwa dia sangat cemas, kemudian dia melakukan pertahanan dengan tidur. Itu caranya dia untuk mengurangi kecemasan, tapi ini nggak baik menurut saya. Ketika sudah tidur sampai 8 hari, itu berarti ada penyimpangan. Tapi kalau yang, pertahanan tidur sering kan kita tuh kayak punya masalah besar, tiba-tiba cooling down-nya dengan, eee, tidur gitu. Tidur lama sekali. Begitu bangun sudah fresh gitu. Ya itu nggak apa-apa, kalau itu normal gitu. Saya pun seperti itu biasanya. Jadi cara saya untuk, mengurangi kecemasan dalam diri saya, biasanya saya butuh waktu untuk sendiri dan saya tidur. Dan yang keempat, selain sistem self, itu ada proses kognitif, proses mental. Dan Sullivan menganggap bahwa proses kognitif yang bagian dari struktur kepribadian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah prototaksis, yaitu rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah dan biasanya hanya terjadi pada masa bayi. Ini karena memang kan kemampuan berpikir bayi masih sangat rendah, sehingga pengalaman tadi masih ingat ya, pengalaman itu sesuatu yang dia terima, yang itu menyimpan sebuah apa, kisah gitu, atau bisa jadi personifikasi rendah, menilai seseorang rendah, rendah itu dalam artian lemah, eee, tidak terlalu melekat sehingga membuat stereotip yang itu diakui oleh banyak orang, enggak, tapi ya hanya pengalaman gitu. Nah itu, terjadi di bayi misalkan, eee, ketika nangis, eee, dia digendong ibunya, atau ketika nangis ibunya tidak menolong, ya hanya begitu. Jadi tidak terangkai pengalamannya tapi terpisah-pisah. Kemudian yang B, oh maaf, ini yang bukan sistem self tapi sudah masuk proses kognitif ya. Yang B dan C ini saya hanya salah tulis. Yang B adalah parasintaksis, yaitu pengalaman asosiasi. Jadi kalau yang pengalamannya berdiri sendiri-sendiri, itu namanya prototaksis. Kalau pengalamannya itu dirangkai, asosiasi itu parataksis. Terjadi dengan logika yang terkadang jauh dari kebenaran. Contohnya, ada orang yang sukanya berbohong. Kemudian saat itu dia mengatakan sesuatu yang benar kepada kalian dan kalian nggak percaya.
nggak percayanya kalian itu karena adanya parataksis. Jadi pengalaman kalian tentang dia kan, dia waktu janji mau memberi saya buku, ternyata enggak, dia bohong. Dia janji mau datang ke rumah saya sore hari, ternyata enggak datang, dia bohong. Dia janji, dia bilang bahwa semuanya baik-baik saja, ternyata nggak baik-baik saja, atau apapun itu. Dia selalu berbohong. Nah, kebohongan-kebohongan itu adalah pengalaman yang kalian dapatkan dan kalian jadikan satu, dikaitkan, itu namanya pengalaman asosiasi. Pengalaman itu membuat kalian ketika dia berkata benar, kalian tetap nggak percaya. Nah, itu yang namanya parataksis. Logika aja gitu. Kalau dia tukang bohong, pasti semua yang diomongkan pasti bohong. Padahal belum tentu itu benar. Belum tentu waktu itu dia ngomong apa adanya. Gitu. Jadi dari kumpulan asosiasi yang kemudian dilogika. Misalkan apa namanya? Contoh lainnya ketika kalau di buku contohnya adalah ketika bayi disuap dengan sendok berwarna tertentu, misalkan merah dan model tertentu. Nah, waktu itu si bayi itu makan dan merasa kepanasan. Kemudian itu kan pengalaman. Nah, terjadi beberapa kali kayak gitu, kemudian ketika si ibu memberikan makanan, misalkan es krim kan dingin, dengan sendok yang sama, maka si bayi akan menolak makanan itu. Logikanya si bayi adalah makanan itu pasti panas gitu. Padahal itu kan jauh dari sebuah kebenaran, karena itu es krim pasti dingin. Tapi karena dia melihat sendok itu, pengalamannya dia dengan sendok itu adalah selalu makan makanan yang panas, maka ketika disuap es krim dengan sendok itu, maka yang muncul dia akan menolak makan es krim itu. Itu parataksis namanya. Dan yang ketiga adalah sintaksis. Proses berpikir logis dan realistis. Itu adalah 4 aspek dari struktur kepribadian menurut Sullivan. Nah, sekarang kita belajar mengenai dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menurut Sullivan itu adalah sebagai sistem energi yang berfungsi untuk menghilangkan tegangan yang muncul karena kecemasan dan keinginan. Nah, ini yang saya bilang. Semua perilaku yang muncul menurut Sullivan itu hanya untuk menurunkan kecemasan dan memenuhi sebuah kebutuhan kepuasan yang dikaitkan dengan interpersonal. Kuncinya itu ya Sullivan. Sesimpel itu Sullivan memandang itu. Pertama ada tegangan. Tegangan itu berpotensi untuk bertingkah laku yang disadari ataupun tidak, yang berada di tegangan tertinggi maupun tegangan terendah. Tegangan itu contohnya adalah tegangan dalam adanya tekanan tugas yang sangat banyak di kampus. Itu merupakan tegangan. Ketika semua dosen memberikan tugas di waktu di minggu yang sama, itu membuat kalian merasa cemas. Bukan stres ya. Bisa jadi sih mahasiswa stres bisa. Tapi kebanyakan hanya merasa cemas. Upaya kalian, tingkah laku kalian untuk bisa mengerjakan semua tugas itu all out, bahkan nggak tidur malam, ke perpus dari pagi sampai sore, dan lain-lain, itu adalah bentuk perilaku kalian yang muncul akibat untuk mengurangi tegangan, supaya tugasnya cepat selesai. Itu namanya tegangan, perilaku untuk mengurangi tegangan, dari tegangan tinggi
menuju tegangan rendah atau euforia. Euforia itu biasa kan ketika kalian itu sudah nggak punya kewajiban, nggak punya tanggungan gitu. Habis UAS, tiba-tiba libur, itu hari pertama, hari kedua kan kalian merasa happy banget, bebas banget, merasakan, banyak orang bilang merasakan kebebasan, merasakan euforia. Nah, euforia itu sebetulnya tegangan yang paling rendah. Jadi merasa nggak punya kewajiban, nggak punya tanggungan apapun yang bikin kalian bahagia itu euforia. Nah, kalian, orang, individu, itu selalu melakukan sebuah tingkah laku untuk mengurangi ketegangan. Mengerjakan tugas itu bagian untuk mengurangi ketegangan. Apapun itu. Kemudian, kedua adalah transformasi energi, yaitu tegangan yang ditransformasikan menjadi sebuah perilaku, baik yang terbuka maupun tertutup. Kalau tadi tegangan tinggi menuju tegangan rendah, kalau transformasi energi itu tingkah laku yang terbuka maupun tertutup. Misalkan kalian dimarahin oleh ibu kalian, kemudian kalian hanya diam, tapi diamnya kalian itu kalian berpikir, merenung, benar nggak sih omongan orang tua? Oh iya, sepertinya memang saya salah, dan lain-lain. Itu merupakan bentuk dari perilaku kalian, tapi itu adalah perilaku mental, berpikir, merenung, untuk mengurangi kecemasan, untuk mengurangi tegangan. Dengan kalian sudah merenung, kan kalian sadar bahwa itu salah. Ketika sudah sadar, maka tegangan itu akan turun. Itu adalah transformasi energi. Ini menurut Sullivan. Jadi ini adalah slide terakhir mengenai dinamika kepribadian. Untuk perkembangannya sangat mudah, bisa dibaca di buku atau mungkin di makalah dari kelompok 5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.